Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran PK dengan baik. Nah, baiklah, kami dari 7 akan mempresentasikan sedikit mengenai landasan bimbingan konseling ilmiah. Di kelompok kami nanti ada Mbak Ania Rahma Widya Utami, ada Mbak Clarifta Nur Wahidah, ada saya sendiri Dewi Susilawati, ada Mbak Nur Amalia Hidayah, ada Mbak Siti Mu'arifatul Rahmah yang akan membahas sedikit tadi mengenai landasan bimbingan konseling ilmiah teknologi. Jadi di sini BK atau bimbingan konseling adalah suatu kegiatan layanan profesional di mana bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam diri seseorang agar dapat berkembang secara optimal serta membantu mengatasi berbagai penghambat atau permasalahan yang dialami seseorang tersebut. Nah, dari pengertian itu dikutip dari Febriani tahun 2020. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan maksud dari landasan bimbingan konseling. Menurut Lubis pada tahun 2012 menyatakan bahwa landasan bimbingan konseling itu dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling dapat berdiri tegak sebagai sebuah layanan profesional yang kredibel atau dapat dipercaya, juga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Nah, selain itu juga ada pendapat dari Muhlas dan Sofiani pada tahun 2021 yang menyampaikan bahwa adanya landasan yang baik dan kuat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling itu tentu saja akan dapat membawa manfaat pada diri manusia. Nah, dari kedua pendapat di atas maka dapat kita simpulkan bahwa adanya landasan dalam kegiatan bimbingan konseling itu dimaksudkan agar layanan bimbingan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien, juga untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya kesalahan serta kekeliruan ketika sedang melaksanakan layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, yaitu ada landasan-landasan dalam bimbingan konseling. Apa aja sih landasan-landasan dalam bimbingan konseling? Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Maknanya yaitu mempertanggungjawabkan secara logis dan etis dengan filsafat yang ada. Jadi pada landasan filosofis ini menggunakan filsafat-filsafat dari filsuf-filsuf terdahulu. Kemudian ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini mengatur mengenai perilaku individu, baik itu dari motivasi, bawaan, kepribadian, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada landasan sosial budaya. Di landasan sosial budaya ini, dimensi sosial budaya berasal dari perilaku moral tradisi masyarakat setempat untuk membentuk perilaku. Jadi di mana seseorang berada pada sebuah tempat, disitulah tradisi atau moral-moral berlaku sesuai tempat. Kemudian ada landasan ilmiah teknologis atau ITEK, yaitu landasan yang berdasarkan sistem pengetahuan, baik itu diambil dari komputer, buku-buku, guru-guru, dan lain-lain. Kemudian ada landasan historis, yaitu landasan yang berdasarkan sejarah seperti kita. Ketika kita beralih dari zaman kuno ke zaman modern atau era globalisasi, maka landasan historis kita sudah berubah menjadi ke zaman modern sesuai dengan zaman modern zaman sekarang. Kemudian terdapat landasan religius, yaitu berdasarkan Tuhan, yaitu Allah. Kemudian kitab serta kaidah agama. Untuk selanjutnya ada landasan pedagogis, itu landasan yang berdasarkan pendidikan seperti ketika kita menempuh pendidikan baik SD, SMA, SMP itu secara otomatis sudah mendapatkan bimbingan konseling. Kemudian yang terakhir ada landasan yuridis formal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini masuk ke dalam bimbingan konseling di mana seseorang mendapatkan bimbingan tersebut atau aturan-aturan sesuai perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekian. Selanjutnya yaitu landasan ilmiah teknologis. Landasan ilmiah
teknologis atau biasa juga disebut dengan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kegiatan bimbingan konseling juga harus dilaksanakan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara-cara ilmiah dan berbasis teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dikemukakan oleh Lubis 2012 menyatakan bahwa ilmu dalam bimbingan konseling juga termasuk pada ilmu yang bersifat multireferensial, yang berarti bahwa ilmu bimbingan konseling memiliki multifungsi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia melalui berbagai ilmu lainnya, seperti ilmu psikologi, ilmu pendidikan filsafat, dan lain-lain. Kegiatan bimbingan konseling juga disusun secara logis dan sistematis, menggunakan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, tes, analisis, dan lain sebagainya, untuk kemudian dijadikan sebagai laporan penelitian atau tulisan ilmiah lainnya. Jadi, kegiatan konseling akan dilaksanakan dengan adanya proses kegiatan yang ilmiah. Hal tersebut dimaksud agar kegiatan bimbingan konseling tidak dilaksanakan secara sembarangan yang berakibat pada terjadinya kesalahan, namun terdapat juga dasar keilmuan yang melandasi kegiatan ilmiah dalam layanan bimbingan konseling tersebut. Dengan adanya landasan ilmiah teknologis, maka bimbingan konseling akan terlaksana sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah serta mengikuti adanya perkembangan teknologi yang ada. Landasan ilmiah teknologis dalam bimbingan konseling ini harus selalu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling selalu ilmiah. Konselor mampu mengembangkan pengetahuan serta teori tentang bimbingan konseling dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Bab yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu bimbingan bukan lagi suatu tindakan yang bersifat hanya mengatasi setiap krisis yang akan dihadapi oleh anak. Akan tetapi, juga merupakan suatu pemikiran tentang perkembangan anak sebagai pribadi dengan segala kebutuhannya, minat, dan kemampuan yang harus berkembang. Tujuan bimbingan dan konseling dapat membantu memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah bertujuan agar siswa dapat menemukan pribadi mereka, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Di era globalisasi seperti saat ini, landasan ilmiah teknologis dalam bimbingan konseling ini harus selalu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling selalu ilmiah. Konselor mampu mengembangkan pengetahuan serta teori tentang bimbingan konseling dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan pada zamannya. Kemudian, saran dari presentasi ini yaitu setiap konselor atau guru BK harus memahami beberapa landasan sebagai tempat berpijak dan bernaungnya layanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini diharapkan agar semua konselor maupun guru BK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.